Christian Eriksen terancam pensiun dini, sementara itu Cristiano Ronaldo bakal dijual Allegri. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Di laga pembuka grup D, timnas Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, skuad The Three Lions sukses mengalahkan Luka Modric CS dengan skor 1-0. Pada pertandingan ini, statistik kedua tim gak jauh beda. Inggris dan Kroasia mencatatkan jumlah tembakan dan tembakan mengarah ke gawang yang sama. Kroasia sendiri unggul tipis dalam penguasaan bola dengan presentase 51%. Gol Inggris baru tercipta pada menit ke-57 lewat kaki bomber Manchester City yakni Raheem Sterling. Memanfaatkan umpan matang dari Phillips, Sterling sukses melepas tendangan dan berbuah gol. Eden Hazard bilang dia nggak akan meninggalkan Real Madrid dalam keadaan gagal. Winger kiri Real Madrid yakni Eden Hazard nggak akan meninggalkan Real Madrid dalam keadaan gagal. Hal itu ia sampaikan ketika ditanya awak media mengenai masa depannya di Santiago Bernabeu. Dalam wawancaranya, Hazard mengaku nggak pernah sekalipun berpikir untuk hengkang dari Real Madrid. Selain itu, Hazard juga ingin membuktikan kemampuannya seandainya masih dipercaya. Sejak didatangkan dari Chelsea, Hazard belum memberikan kontribusi besar terhadap skuad El Real. Di La Liga musim ini, Hazard cuma memainkan 14 laga dan mencetak 3 gol dan 1 assist. Jorginho Wijnaldum membeberkan alasan mengapa ia lebih memilih PSG daripada Barcelona. Pada hari Jumat kemarin, PSG resmi umumkan Jorginho Wijnaldum sebagai pemain anyar mereka. Gelandang asal Belanda itu meninggalkan Liverpool setelah 6 tahun mengabdi. Sebelumnya, Wijnaldum dirumorkan akan membela Barcelona pada musim depan. Sayang gelandang berumur 30 tahun itu lebih memilih bergabung ke PSG. Wijnaldum memberikan alasan kalau dirinya gagal ke Barcelona karena nggak mencapai kesepakatan kontrak. Selain itu, Wijnaldum menilai target juara PSG lebih menjanjikan. Timnas Austria sukses mencukur Makedonia Utara dengan skor telak 3-1. Dalam laga pembuka grup C, timnas Austria sukses mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 3-1. Selain itu, David Alaba juga dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut. Gol Austria baru tercipta pada menit ke-18 melalui Stefan Lainer. Sementara itu, 10 menit berikutnya, Makedonia Utara sukses samakan kedudukan melalui Goran Pandev. Di babak kedua, Austria terus menggempur pertahanan Makedonia Utara. Hasilnya pada menit 78 dan 89, Austria sukses mencetak 2 gol tambahan melalui Michael Gregorit dan Marko Arnautovic. Arsenal dikabarkan menyiapkan dana yang besar untuk mendatangkan Ben White. Pada jendela transfer musim panas nanti, Arsenal dikabarkan sedang memburu sejumlah pemain baru. Kabarnya The Gunners sudah menyiapkan dana yang fantastis. Bersumber dari The Athletic, saat ini Arsenal sedang mengincar salah satu pemain Brighton yakni Ben White. Gak cuman itu, The Gunners sudah menyiapkan dana berkisar 40-50 juta euro. Ben White sendiri tampil apik dalam mengawal lini pertahanan Brighton di musim ini. Pemain berumur 23 tahun ini gak pernah absen di sepanjang 36 pertandingan Premier League. Timnas Belanda sukses mengalahkan timnas Ukraina di babak penyisihan grup C dengan skor 3-2. Bertanding di Stadion Cruyff Arena, skuad The Oranje sukses membungkam Ukraina dengan skor 3-2. Laga berlangsung sengit di mana babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Gol pembuka Belanda baru hadir pada menit ke-52 melalui Jorginho Wijnaldum. 6 menit berikutnya, Wout Weghorst berhasil memperlebar jarak keunggulan. Bermental baja, Ukraina terus berjuang dan berhasil menyamakan kedudukan melalui 2 gol Andriy Yarmolenko. 2 gol tersebut dicetak pada menit ke-75 dan 79. Beruntung Denzel Dumfries berhasil memastikan kemenangan Belanda dengan mencetak gol penentu 5 menit sebelum laga berakhir. Setelah tawaran untuk Sancho ditolak, Manchester United berminat untuk mendatangkan Kingsley Coman. Manchester United dikabarkan berminat mendatangkan sayap kiri Bayern Munchen yakni Kingsley Coman. Sebelumnya, The Red Devil mengajukan tawaran kepada Jadon Sancho. Sayang tawaran tersebut ditolak oleh Borussia Dortmund. Alasannya karena The Red Devil mengajukan penawaran Sancho dengan harga yang gak sesuai dengan permintaan Dortmund.
Menurut kabar dari Sport One, setelah tawaran tersebut ditolak, Daredevil dikabarkan ingin memboyong Kingsley Coman di bursa transfer musim panas nanti. Presiden Inter Milan Steven Zhang berencana untuk membuat stadion baru. Presiden Inter Milan Steven Zhang dikabarkan sedang prioritaskan anggaran untuk membangun stadion baru. Hal itu ia lakukan untuk mengurangi beban pengeluaran. Ongkos sewa stadion yang mahal jadi salah satu faktor beban keuangan klub di masa pandemi. Diketahui, Inter Milan harus membayar sewa stadion kepada pemerintah kota Milan sejak tahun 1947. Selain itu, nggak banyak klub Italia yang punya stadion pribadi. Tercatat cuma ada Juventus yang berhasil membangun stadionnya sendiri, yakni Juventus Stadium. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Inggris berhasil menang di laga pembuka Euro. Pada hari Minggu malam kemarin, timnas Inggris sukses mengalahkan Kroasia dengan skor 1-0. Gol Inggris baru tercipta di menit ke-57 melalui sepakan Raheem Sterling. Dalam laga itu, Inggris berhasil mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, skuad The Three Lions berhasil memenangkan laga pembuka Piala Euro. Sebelumnya, Inggris memang belum pernah memenangkan laga pembuka. Akhirnya, kutukan itu dapat dipatahkan dengan membungkam Kroasia. Massimiliano Allegri dikabarkan serius untuk menjual Cristiano Ronaldo pada musim ini. Masa depan Cristiano Ronaldo masih menjadi tanda tanya. Kabarnya mega bintang Portugal tersebut bakal segera angkat koper dari kota Turin. Hal itu juga diperkuat dengan kembalinya Massimiliano Allegri sebagai pelatih Juventus. Kabarnya Allegri sudah berbicara dengan manajemen untuk menjual Ronaldo di musim panas nanti. Selain itu, Allegri disebut sedang mengincar pengganti Ronaldo di garis depan Bianconeri. Dua nama yang masuk ke dalam incaran Allegri adalah Gabriel Jesus dan Antoine Griezmann. Official Store Barcelona telah merilis jersey baru yang bertuliskan nama Memphis Depay. Pada hari Sabtu kemarin, Official Store resmi Barcelona memajang jersey bertuliskan Memphis Depay. Depay sendiri memang disebut bakal berseragam Barcelona pada musim depan. Kontrak Depay di Olympique Lyon akan berakhir di bulan Juni ini. Kabarnya penyerang asal Belanda itu enggan memperpanjang kontraknya. Sementara itu kabar terbaru menyebut kalau Barcelona akan merilis jersey terbaru mereka di hari Selasa depan. Nantinya jersey tersebut bakal digunakan untuk mengarungi musim 2021-2022. Christian Eriksen terancam pensiun dini dan gak boleh bermain sepak bola lagi. Menurut berita dari Daily Mail, Christian Eriksen dikhawatirkan gak bisa bermain sepak bola lagi. Hukum Italia akan melarangnya kalau ternyata Eriksen mengalami penyakit jantung. Sebelumnya Eriksen tiba-tiba jatuh gak sadarkan diri pada laga Denmark melawan Finlandia. Pemain Inter Milan ini diduga terkena serangan jantung. Menurut dokter ahli jantung bernama Dr. Scott Murray, pemerintah Italia harus melarang pemain yang punya kelainan jantung. Apalagi resiko kematian serangan jantung dalam olahraga cukup tinggi. Penyerang muda Kylian Mbappé dikabarkan sudah nggak yakin untuk bertahan di PSG. Kylian Mbappé dikabarkan akan meninggalkan PSG pada musim depan. Kabarnya Real Madrid jadi klub terdepan yang bakal memboyong bomber muda Prancis tersebut. PSG sendiri sudah beberapa kali menawarkan kontrak baru kepada Mbappé. Sayang sampai sekarang, Mbappé belum merespon tawaran tersebut. Dilansir dari Marca, Mbappé sudah nggak yakin kalau PSG jadi klub terbaik untuknya. Selain itu, Mbappé juga mengatakan kalau dia akan meninggalkan PSG dengan cara yang baik. Real Madrid sudah memutuskan untuk menjual Rafael Varane pada musim ini. Real Madrid dikabarkan akan menjual Rafael Varane di jendela transfer musim panas ini. Sebelumnya Los Blancos sudah berusaha menawarkan kontrak baru kepada Varane. Sayang bek tengah timnas Prancis itu belum merespon tawaran tersebut. Bersumber dari Partizan de Cop, Manchester United dan Chelsea jadi klub terdepan dalam perburuan Varane. Kabarnya Real Madrid mematok harga Varane sebesar 60 juta euro. Sementara itu Varane masih berfokus dengan Piala Euro dan baru bisa mengikuti proses transfer setelah kompetisi berakhir. Mola TV down saat menyiarkan pertandingan Inggris melawan Kroasia. Di laga Inggris melawan Kroasia, para pelanggan Mola TV nggak bisa mengakses siaran. Kabarnya aplikasi tersebut mengalami error dengan notifikasi error 9032. Banyak warganet yang menyerbu akun Instagram resmi Mola untuk meluapkan kekesalannya.
Mereka kecewa karena nggak bisa menonton pertandingan. Bahkan salah satu warganet berkomentar kalau setiap laga big match Mola TV selalu mengalami gangguan. Austria berhasil menang atas Makedonia dalam laga pembuka grup C dengan dramatis. Bertanding di Puskás Arena Bukares, Austria berhasil melibas Makedonia Utara dengan skor 3-1. 3 gol tersebut dicetak oleh Stefan Lainer, Michael Gregorit, dan Marko Arnautovic. Gol ketiga yang dicetak Arnautovic dirayakan secara emosional oleh para pemain Austria. Saat itu mereka terlihat sedang mengata-ngatain penonton yang hadir di tribun stadion. Melihat rekan-rekannya selebrasi secara berlebihan, sang kapten David Alaba langsung bergerak menghentikannya. Alaba bahkan sampai mencengkram wajah Arnautovic. And it's mid-season form from Marko Arnautovic. Martin Stekelenburg berhasil memecahkan rekor sebagai pemain tertua Belanda dalam kompetisi internasional. Martin Stekelenburg mencatatkan rekor sebagai pemain tertua Belanda di kompetisi internasional. Stekelenburg memecahkan rekor ini dengan umur 38 tahun 264 hari. Stekelenburg mengungguli rekor Edwin van der Sar yang diraih pada tahun 2008 silam. Saat itu van der Sar berumur 37 tahun 236 hari. Di Piala Euro 2020 ini, Stekelenburg masih dipercaya di posisi kiper utama. Pada laga melawan Ukraina dini hari tadi, Stekelenburg tampil apik di bawah mistar skuad Oranje. Dalam laga tersebut, Stekelenburg juga mencatatkan 3 penyelamatan. Jude Bellingham mencatatkan 2 sejarah baru dalam pertandingan Inggris melawan Kroasia kemarin malam. Jude Bellingham berhasil mencatat 2 sejarah baru pada laga pembuka grup D Piala Euro 2020 tadi malam. Dengan umur 17 tahun 349 hari, Bellingham jadi pemain termuda di sepanjang sejarah Piala Euro. Selain itu, Bellingham juga jadi pemain termuda Inggris yang berlaga di kompetisi internasional besar. Pada laga lawan Kroasia tersebut, Bellingham dimainkan di menit ke-82 menggantikan Harry Kane. Laga tersebut juga berhasil dimenangkan Inggris melalui gol Raheem Sterling pada menit ke-57. Laga uji coba Persita melawan Persipura diwarnai oleh aksi keributan. Pada hari Minggu kemarin, Persita bertanding menghadapi Persipura di laga uji coba. Laga uji coba tersebut bertujuan untuk memanaskan skuad menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1. Bertanding di Indomilk Arena, Persita sukses mengalahkan Persipura dengan skor 3-1. Sayang laga tersebut diwarnai dengan keributan yang disebabkan oleh permainan keras kedua tim. Video keributan tersebut viral dan disayangkan banyak netizen sepak bola nasional. Apalagi laga tersebut cuma ajang uji coba. Berita terakhir, Brazil berhasil menang atas Venezuela dengan skor 2-0. Copa America 2021 dibuka dengan laga grup A yang mempertemukan Brazil dan Venezuela. Laga tersebut berhasil dimenangkan Brazil dengan skor 3-0. Bertanding di Estadio Nacional de Brasilia, skuad Samba mendominasi laga dengan 63% penguasaan bola. Mereka bahkan mencatatkan 18 tendangan dan 7 mengarah ke gawang. Hasilnya Brazil berhasil memenangkan pertandingan dengan gol Marquinhos pada menit ke-23, gol penalti Neymar pada menit ke-64, dan gol Gabriel Barbosa pada menit 89.